Nah, hari ini kita akan melihat apa sih sebenarnya itu logos dan apa gunanya bagi diri kita. Secara hurufiah, kata logos ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti word, atau dalam Alkitab kita biasanya menemui dalam perkataan, kata-kata, ajaran maupun firman. Jadi logos ini secara umum berarti firman Allah. Nah, menariknya Rasul Yohanes menuliskan dalam Yohanes 1 ayat yang 1 sampai ke 18 yang tadi kita juga sama-sama baca, bahwa Tuhan Yesus adalah logos. Nah, mari kita coba lihat bersama ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga tadi kita sudah baca, dan mari kita baca kembali dan memaknai kata firman di sini adalah Tuhan Yesus. Mari kita kembali membaca. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak akan ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di ayat yang ke-14 jauh lebih jelas. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jelas sekali, logos yang dimaksud dalam bagian ini adalah pribadi Tuhan Yesus. Tapi jangan salah paham juga ya. Kita mengartikan bahwa Yesus itu berarti hanyalah kata-kata yang keluar dari Allah. Wujudnya adalah semacam energi atau semacam firman perkataan saja gitu ya. Bukan. Tuhan Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Di sini Rasul Yohanes sedang mengajarkan bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu sejajar dengan fungsi firman Allah di perjanjian lama. Makanya Yohanes pasal 1 ini kalau kita baca kurang lebih mirip seperti Kejadian pasal yang pertama. Pada mulanya firman. Kejadian pertama pada mulanya langit, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi mensejajarkan fungsi Yesus Kristus bersama dengan firman Allah di perjanjian lama di dalam area penciptaan, pembaharuan dan pengungkapan diri Allah. Ini sebenarnya menjadi sebuah bukti yang sangat kuat bahwa Tuhan Yesus benar-benar Allah. Ia sudah ada sebelum penciptaan, ia ada bersama-sama dengan Allah, dan ia sungguh berkuasa sebagaimana Allah itu sendiri. Nah, secara khusus hari ini kita akan memaknai logos sebagai firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Kita akan fokus logos di sini dalam hal Alkitab, firman Allah yang tertulis. Mari kita melihat apa sih keunikan Alkitab dibandingkan kitab-kitab agama lain. Alkitab terdiri dari berapa kitab? Ada yang ingat? 66 kitab. 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Dan kitab-kitab ini merupakan beberapa genre-genre yang berbeda. Ada yang bergenrenya cerita-cerita sejarah. Kita bisa baca itu di 1-2 raja-raja. Kita membaca ada kisah kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja A, Raja B, Raja C, ada pertempuran. Wah, kita membaca sebuah kisah sejarah Daniel, bagaimana dia dibuang ke gua singa. Kita tahu semua itu ya. Ada juga genrenya adalah puisi. Seperti Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Waktu kita membaca ini tentu bukan membaca secara sejarah. Tuhan adalah gembalaku, oke, bukan. Tapi kita membaca secara puisi. Tuhan adalah gembalaku gitu ya. Atau Amsal, Kidung Agung. Beberapa kitab di Perjanjian Baru juga menyelipkan him atau puisi di dalam
perkataan-perkataannya itu juga. Ada juga yang bergenrenya nubuatan. Yesaya, Yeremia, itu sebuah nubuatan akan masa depan. Nanti akan datang anak ekor domba yang keluh, dibawa ke dalam pembantaian, dia tidak berbuat apa-apa. Itu sebuah nubuatan untuk mengarah kepada Yesus Kristus yang tidak bersalah tapi dibunuh dan dibantai. Ada juga bergenre seperti surat. Ini jelas sekali, surat-surat Paulus. 1-2 Korintus, Roma, kita akan membaca selalu di awalnya adalah dari Rasul Paulus. Atau dari Rasul Petrus juga ya, 1-2 Petrus. Kepada jemaat di sini, kepada jemaat di sini. Ini adalah wujud sebuah surat. Ada nama penerimanya dan ada nama pengirimnya dan ada tujuan surat itu ditujukan. Nah, menariknya Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu itu ditulis kurang lebih oleh 40 orang yang berbeda dengan 3 bahasa yang berbeda, Aram, Yunani, Ibrani, dari lokasi yang berbeda-beda. Ada yang di benua Asia, benua Afrika, benua Eropa. Dan ini semuanya terbentang sepanjang 1500 tahun. Tetapi sebenarnya ada sebuah konsistensi isi di dalamnya. Ada sebuah pesan yang sama. Dari Kejadian sampai Wahyu, walaupun orang yang Musa tuh udah gak kenal sama siapa, udah gak ketemu sama Abraham gitu ya, untuk ngobrol, kongko, kita ngomongin apa nih? Udah gak ketemu, itu jauh sekali. Apalagi Daniel dengan Rasul Paulus, wah lebih jauh lagi. Bagaimana bisa kongko untuk samain satu benang merahnya? Gak bisa. Tapi karena ini adalah pengilhaman dari Roh Kudus yang menolong para penulis waktu menulis kitab-kitab ini dengan gaya bahasa mereka, dengan genre-genre yang berbeda itu. Tapi memiliki sebuah pesan yang sama, benang merah yang sama. Inilah keindahan Alkitab kita. Tidak ada yang saling menyerang, tapi semuanya saling melengkapi dan menjadi satu keutuhan. Nah, mungkin ada di antara kita yang mulai berpikir, ya oke lah, fakta-fakta tadi itu fakta-fakta menarik gitu ya, termasuk fun fact. Tapi Alkitab itu udah gak relevan buat sekarang, udah gak up to date, udah jadul, udah expired. Kenapa saya masih harus baca Alkitab? Lebih baik saya baca buku-buku yang lebih kekinian. Wah, yang terbitan 2020, 2021, lebih masalah-masalah kekinian. Alkitab ini udah ngapain kita baca lagi? Tapi mari kita hari ini melihat setidaknya ada 3 alasan mengapa Alkitab itu masih penting untuk kita baca, pelajari, renungkan. Karena ini adalah firman Allah. Mari kita melihat alasan yang pertama. Alkitab masih penting untuk kita pelajari karena Alkitab mengenalkan kepada kita siapa itu Allah yang sejati. Dan bagaimana karya keselamatan itu Allah kerjakan, Allah sediakan bagi setiap kita umat manusia. Dan hal ini terlihat konsisten dari Kejadian sampai Wahyu. Kita melihat bagaimana Allah mencipta, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kemurahan, termasuk kepada kita umat manusia yang paling dicipta mulia. Tetapi makhluk yang paling mulia inilah yang memberontak kepada Allah, ingin sama seperti Allah, lalu melanggar ketetapan Allah. Karena itulah manusia itu jatuh ke dalam dosa, mendapatkan hukuman Allah, tetapi Allah tidak berhenti di situ, dia tetap beranugerah. Dari Kejadian pasal 3 kita sudah melihat ada janji Allah bahwa keturunan wanita ini akan meremukkan kepalamu. Sudah ada sebuah anugerah di sana. Dan kita melihat setiap cerita-cerita bangsa Israel, Allah yang mengasihi bangsa Israel yang memberontak, dihukum, tapi Allah gak berhenti meninggalkan mereka. Allah memberikan anugerahnya lagi, kembali lagi, tapi terus begitu lagi. Sampai terus menerus.
sampai bagaimana Tuhan Yesus menjadi klimaks dari kasih Allah dinyatakan kepada seluruh umat manusia sekali untuk selamanya. Yesus yang adalah Allah, dia rela menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa setiap kita. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus, jalan keselamatan yang Allah sediakan itu, maka kita akan dipulihkan relasinya dengan Tuhan. Bukan hanya relasi kita dengan Tuhan yang dipulihkan, tapi relasi kita dengan sesama. Bagaimana Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa langsung salah-salahan. Kakak beradik, Kain dan Habel bunuh karena iri hati. Tetapi disinilah penebusan Yesus merestorasi, memperbaharui relasi kita dengan sesama. Kita diberi kemampuan meskipun sulit untuk mengampuni. Kita diberi kemampuan meskipun bergumul. Kita diberikan kemampuan untuk mengasihi mereka yang tidak mudah untuk dikasihi. Bukan hanya relasi kita dengan Allah, dengan sesama, tetapi juga relasi kita dengan alam. Bagaimana hukuman Adam itu diberikan juga alam menjadi tidak bersahabat lagi dengan manusia. Dan kita lihat sekarang ini, pandemi adalah satu, alam sudah tidak bersahabat dengan kita. Tetapi kita diberi kemampuan untuk mendatangkan shalom Allah lewat cara kita merawat alam, memelihara ciptaannya. Apa itu yang sudah kita lakukan di dalam kita memulihkan relasi kita dengan Allah, sesama, dan alam ini? Itulah yang kita bisa dapat dalam Alkitab. Problem dosa bukan hanya di zaman dulu, tapi sampai sekarang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Alkitab sangat penting untuk menjawab persoalan dosa dan bagaimana mendapat solusi keluar dari dosa itu, yaitu percaya kepada Yesus Kristus yang dinyatakan oleh firman Tuhan Alkitab ini. Hal yang kedua, Alkitab juga masih penting untuk kita renungkan, untuk kita pelajari hari ini. Karena firman Allah mengajar dan menuntun kehendak kita supaya seturut dengan kehendak Allah. Nah, waktu dulu sebelum negara api ini menyerang, pandemi ini menyerang, saya pernah kumpul-kumpul dengan teman SMA gitu ya. Nah, karena ada salah satu teman saya yang Kristen, sebut saja Mawar gitu ya. Maka saya pun bertanya kepada dia gitu ya, kamu masih ke gereja gak? Terus dia bilang, masih kok, tapi sekarang udah jadi jemaat aja, udah gak pelayanan lagi. Terus dia mulai cerita gitu ya, aku lagi seneng banget nontonin khotbah-khotbahnya pendeta Philip Mantova. Setiap hari aku tonton gitu ya, hari Minggu aku ikutin, wah bagus-bagus. Dan salah satu harapan dia pas ulang tahun kemarinnya, dia ingin jadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti pendeta Philip Mantova. Lalu saya bertanya sama dia ya, terus hari ini kamu udah baca Alkitab belum? Lalu dia bilang, belum. Terus dia tambahkan, jadi baik dulu lah Paula, jangan saat teduh dulu, jadi baik dulu satu-satu. Abis aku jadi baik baru saat teduh. Apakah ada di antara kita juga yang berpikir kayak gitu ya? Nantilah baca Alkitabnya, jadi pribadi yang lebih baik dulu aja. The better of me gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pemikiran yang keliru. Alkitab secara jelas mengatakan di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dari membaca Alkitablah kita diajar, ditegur, dikoreksi, dikuatkan, dievaluasi, dan dididik untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Maka pertanyaannya, pribadi yang lebih baik itu standarnya apa?
Sebagai umat tebusan Kristus, sebagai pribadi yang baik itu harusnya standarnya adalah Alkitab. Apa yang Allah katakan dalam Alkitab yang menjadi standar pribadi yang lebih baik bagi hidup kita. Pribadi yang lebih baik itu standarnya bukan apa kata influencer, apa kata selebgram, apa kata motivator, kata-kata mutiara di TikTok, bahkan apa kata pendeta-pendeta sekalipun. Apa kata Alkitab menjadi pribadi yang lebih baik itu? Mari melihat di dalam Alkitab. Apa yang Allah inginkan supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan banyak kisah tokoh-tokoh yang gagal dalam mengikut Tuhan. Bukan berarti kita mencontoh kegagalannya. Tapi itu menjadi sebuah teladan bahwa oke, mungkin suatu kali aku bisa jatuh ke situ, tapi aku tahu aku mau hidup mengikut Tuhan. Sudah ada contoh yang gagal dan aku mau hidup mengikut Tuhan. Ada banyak nasihat-nasihat dalam Alkitab. Ada banyak ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang kita harus bisa terapkan menjadi pribadi yang lebih baik versinya Allah. Bukan versi dunia ini. Karena kita ini adalah miliknya Allah. Bukan milik dunia. Jadi kalau hari ini engkau ingin menjadi pribadi yang lebih baik, standarnya adalah Alkitab. Temukan pribadi yang baik itu sebagaimana Allah inginkan di dalam hidup kita. Dan engkau pasti akan banyak sekali menemukannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, meskipun Alkitab tidak membahas hal-hal kontemporer, nah ini penting banget nih ya. Seringkali kita suka bilang, ya kita boleh gak sih main TikTok? Mana coba di Alkitab, boleh atau enggak? Ya dulu belum ada TikTok ya kan, belum ada. Atau bagaimana menghadapi pandemi COVID ini? Coba cari di Alkitab, ada gak COVID? Ya gak ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan begitu cara baca Alkitab. Karena Alkitab bukan buku ensiklopedia, bukan buku sains, 101 how to live a better life, kiat-kiat sukses mencapai surga. Bukan. Alkitab ini adalah firman yang Allah ingin sampaikan, pernyataan diri Allah. Jadi waktu kita membaca Alkitab, penting sekali untuk kita mengetahui prinsip-prinsip pengajaran firman Tuhannya. Meskipun tidak secara jelas mengatakan satu topik tertentu. Tidak dikatakan satu topik tertentu bukan berarti lantas itu boleh dilakukan. Karena kita bisa melihat prinsip pengajaran firman Tuhan. Misalnya nih ya, ini yang paling sering ya. Ada orang yang bertanya gini ya, merokok boleh gak sih? Coba cari di Alkitab, rokok boleh atau enggak? Orang yang gak boleh itu cuma di ruangan ber-AC. Alkitab tuh gak ada tulisan dilarang merokok tuh gak ada. Ya betul, gak ada kata rokok di Alkitab. Ya emang dulu gak ada gitu ya rokoknya ya. Tapi bukan berarti gak ada otomatis boleh. Kalau kita 1 Korintus 6 ayat 19 kita lihat. Mengatakan seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah meskipun konteks ayat ini soal perzinahan, soal percabulan. Tapi prinsip firmannya adalah apapun yang merusak tubuhmu, yang adalah tempat Roh Kudus berdiam, itu adalah perbuatan dosa. Jadi bukan cuma rokok, tapi segala hal yang membuat dirimu menjadi rusak, itu perbuatan dosa. Adiksi, canduan, itu perbuatan dosa. Misalnya lagi, Alkitab kan gak ada ngelarang kita nyontek, gak ada tulisannya, adanya jangan mencuri, jangan nyontek gak ada gitu ya. Ya ini bukan peraturan sekolah di Alkitab ini, belum susah gitu ya. Kalau kita mau lihatnya perkata-perkata seperti itu. Tapi ada prinsip jangan mencuri, termasuk mencuri jawaban. Ada prinsip mengejar nilai-nilai kejujuran, integritas hidup, takut akan Tuhan.
Atau kita nih mulai kena ini ya pengajaran, ini YOLO aja ya, you only live once. Ini suka-suka aku lah, hidup-hidup aku. Aku mau pakai kayak apa juga terserah aku. Tapi firman Tuhan jelas sekali mengajarkan kepada kita sebuah ketundukan. Kita anak perlu tunduk kepada orang tua. Kita sebagai warga negara perlu tunduk kepada pemerintahan. Hamba perlu tunduk kepada tuannya. Termasuk juga otoritas-otoritas yang di atas kita harus tunduk. Berarti itu juga termasuk guru, ketua kelas, siapapun yang ada di atas kita harus memiliki ketundukan atasnya. Dan masih banyak lagi gitu ya. Kalau misalnya kita mau berpikir gitu ya, mau cari kuliah gitu ya, mau abis ini jurusan apa, coba cari di Alkitab jurusan apa yang cocok buat aku. Ya susah juga gitu ya. Tapi dalam membaca Alkitab inilah, merenungkan firman Tuhan lah, Tuhan itu bisa menggerakkan hati kita. Kamu kayaknya waktu lihat orang sakit, aku pengen deh kamu sembuhin orang itu. Ada sebuah kegerakan waktu kita membaca firman. Kayaknya kamu nih tangannya bagus gitu ya, bisa ngelukis, mungkin kamu desain. Lewat pembacaan firman, kita bisa menemukan Tuhan di dalamnya. Nah, inilah keindahan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kelihatannya susah gitu ya, kelihatannya gimana caranya dengar suara Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau, gimana kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan rencananya Tuhan. Nanti kalau aku salah ambil gimana? Udah overthinking duluan gitu ya. Tapi sebenarnya luangkan waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan dan firman. Satu quote dari Matt Brown mengatakan seperti ini. Jangan katakan Allah itu diam ketika Alkitabmu tertutup dan tidak kau baca. Wah, ini sebuah kalimat yang jelek banget. Seringkali kita bilang, Tuhan mana jawabannya? Saya udah berdoa, saya udah nangis, Tuhan mana jawabannya? Tapi kita nggak buka dan pembacaan firman ini. Kita seringkali menuntut Tuhan seperti ngomong kayak pakai chat gitu ya. Terus kling Tuhan nongol. Itu budaya kita yang selalu pengennya cepet. Tuhan saya ngomong A, jawabannya apa? Saya nanya B, Tuhan jawabannya apa? Saya minta A, Tuhan boleh atau enggak? Kasih tahu sekarang. Itu budaya kita yang selalu pengennya cepat. Tapi mari biarkan firman ini berbicara. Luangkan waktumu. Lewat devosi di sekolah, Tuhan bisa berbicara. Jangan lewatkan momen-momen pembacaan firman dengan ngantuk. Ngomongnya gini-gini lagi. Tapi izinkan Tuhan, waktu kamu membaca firman, Tuhan setidaknya satu kata atau satu kalimat saja Tuhan, aku mau Tuhan berbicara kepadaku. Waktu membaca ayat, izinkan hanya satu kata pun, itu bisa menyentuh hati kita. Dan Tuhan berbicara banyak dalam hidup kita. Seringkali kita terlalu menuntut Tuhan untuk berbicara banyak, padahal kita tidak menyediakan waktu untuk mendengar banyak tentang Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pakai waktu-waktu devosi di sekolah maupun renungan di hari Minggu atau setiap apapun. Maknai itu ulang. Jangan menjadikan itu sebuah ritual semata, sebuah rutinitas semata. Kalau nggak baca nggak enak, kalau nggak baca kok ya ada yang ganjel. Kalau nggak baca nanti diomelin. Kalau nggak ini nanti ini. Tapi biarlah kalau saya nggak baca firman, saya kehilangan waktu berelasi dengan Tuhan. Itulah inti dari kekristenan. Relasi yang dipulihkan. Dan biarlah lewat firman Tuhan ini, sungguh kita boleh mendapatkan relasi dengan Tuhan. Bacalah firman setiap hari. Kenapa? Ya karena setiap hari juga kita mendapat informasi. Jangan sampai kita terdoktrin sama dunia, tapi akhirnya kita melupakan firman Tuhan, Alkitab ini. Baca firman Tuhan menjadi sebuah kekuatan, penyemangat kita untuk hidup seturut
dengan maunya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kalau mungkin beberapa waktu ini kami sudah enggan membaca Alkitab, sudah jenuh, sudah malas, hanya kewajiban semata. Tapi biarlah Tuhan firman-Mu hari ini boleh menegur setiap hati kami. Bahwa Engkau sungguh ingin berelasi dengan kami melalui firman yang tertulis ini, Alkitab. Tuhan, kami juga mau rindu berelasi dengan firman-Mu. Bukan hanya waktu-waktu sesaat, tetapi hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik. Kami mau menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.